Oke, halo rekan-rekan Binganai kelas. Di video kali ini saya akan membagikan sedikit tips dan trik mengenai programmer, terutama di SP400 atau mungkin Anda juga bisa coba di SP200. Nah, beberapa kasus kita suka mengalami alat programmer kita tidak bisa mendeteksi kunci, ya kan? Atau tidak bisa mendeteksi chip. Contoh saya ada salah satu chip yang saya akan coba deteksi dan tidak bisa dilakukan atau komunikasi gagal. Nah, ketika kita mengalami komunikasi gagal, itu apakah kita langsung memvonis bahwa programmer kita tidak support untuk jenis kunci tersebut atau jenis chip tersebut, atau ada langkah-langkah yang bisa kita coba terlebih dahulu sebelum kita melakukan vonis. Nah, ini saya akan membagikan tips dan triknya dan contoh kasusnya secara langsung. Oke. Di sini saya sudah siapkan SP400 Pro, kemudian saya sudah siapkan chip di sini yang sudah saya masukkan ke lubang kunci, lubang chip, dan SP400 Pro sudah saya koneksikan langsung ke kabel, langsung ke tablet menggunakan kabel USB seperti itu. Nah, seperti biasa kita akan coba deteksi. Masuk dari menu programmer. Ini bisa chip atau bisa kunci ya, jadi tidak hanya chip aja. Oke. Kemudian kita lakukan langkah seperti biasa, kita lakukan deteksi key read and write automatic detection. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa chip communication failed. Di sini kita jangan langsung memvonis bahwa chip ini tidak support untuk dideteksi sama programmer SP400, tapi kita bisa coba dulu. Ada dua hal. Yang pertama, ini saya menggunakan kabel USB bukan original kebetulan, dan kalaupun Anda menggunakan kabel original, ada kemungkinan kabelnya dalam kondisi sudah tidak bagus. Jadi power tidak bisa dihantarkan dengan maksimal. Nah, jika kasusnya seperti itu, Anda bisa mencoba terlebih dahulu masukkan charger 12 volt. Ini charger bawaannya dari IM608, atau jika rekan-rekan punya alat autel profesional lainnya seperti MS906, 906 Bluetooth ataupun Masys Pro, chargernya sama 12 volt. Kita bisa masukkan ke sini. Nah, sini ada tambahan power eksternal. Nah, kemudian kita coba lakukan deteksi kembali. Nah, di sini bisa kita lihat dengan kabel yang sama, cuma dengan tambahan power eksternal, ternyata bisa kita lakukan pembacaan menggunakan SP400. Berarti kesimpulannya di kasus ini kabel USB-nya sudah dalam kondisi yang kurang optimal, sehingga membutuhkan power tambahan dari luar, atau dari baterai charger, atau dari adapter untuk memberikan power yang lebih seperti itu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kita bisa coba ganti USB-nya yang menghubungkan tablet ke programmer dengan kabel yang lain. Coba. Saya coba ganti dengan yang lain. Kemudian saya masukkan di sini. Oke. Saya cancel dulu. Nah, di sini saya tidak menggunakan adapter eksternal, jadi cuma USB aja. Kemudian kita klik automatic detection. Nah, kita bisa lihat di sini tipe kuncinya bisa terdeteksi. Itu adalah langkah kedua, yaitu dengan mengganti USB. Seperti itu, mengganti kabel USB. Ada juga langkah ketiga yang rekan-rekan bisa lakukan, tapi ini khusus untuk pengguna IM608, di mana ada 2 slot USB di sini. Jadi rekan-rekan bisa coba pindahkan ke slot USB yang lain. Seperti itu, karena saya pernah ngalamin di beberapa kasus, karena misalnya kita terlalu sering pakai yang sebelah kiri,
lama-lama ini akan menjadi lemah dan ada apes gitu ya, short. Jadi USB yang sebelah kiri ini sudah tidak optimal, rekan-rekan bisa gantikan di USB sebelah kanan seperti itu. Jadi ada backup USB. Oke, sekian, ini sebenarnya hanya tips ya, tips dan trik bagaimana mengatasi ketika programmer rekan-rekan tidak bisa melakukan deteksi pembacaan atau writing, atau biasanya dari awal reading aja sudah nggak bisa. Itu jangan langsung divonis, coba lakukan 3 tahap yang tadi, 3 tahap dari mulai tambahkan external power seperti itu, kemudian kita yang kedua bisa ganti USB-nya, dan yang ketiga kita bisa coba ini khusus IM608, coba dirubah ke slot USB yang lain seperti itu. Oke, sekian video tutorial dari saya. Saksikan terus video-video yang lainnya di playlist ini, Bengkel Naik Kelas MediaTek Teknologinya. Bengkel maju.